seseorang yang main game itu akan menang ketika batinnya tenang. Jadi ada semacam, yaitu game itu dikatakan diikatkan ke kepala gitu kan, nggak tahu gimana caranya, pokoknya semakin batinnya tenang dia akan semakin menang. Nah, itu seperti game yang membawa kepada ketenangan batin. Tapi kalau game yang sekarang yang sifatnya adalah apa? Membunuh, menghajar, ingin menang. Ada yang mengatakan, oh kalau main game itu kan seperti orang meditasi, fokus gitu kan. Padahal ya tidak. Padahal sebenarnya pada saat main game kan yang ada kan ya kebencian, ya kan? Kebencian kalau misalnya kalah, kecewa, gelisah, pikirannya menjadi serakah, inginnya menang kan pikirannya ke depan terus kan, supaya menang dan menang, itu keserakahan. Dan pada waktu itu tentu tidak ada pemikiran tentang anicca, dukkha, anatta kan. Bagaimana dikatakan sebagai kebijaksanaan, yang ada adalah moha kan. Nah sehingga ya sebenarnya untuk yang seperti itu ya mau tidak mau harus kita akui. Harus diakui bahwa itu adalah ya pengembangan ya lobha dosa moha. Kecuali kalau yang tadi yang dikatakan katanya nanti akan ada game demikian. Jadi seperti kita bermeditasi, semakin kita mampu menenangkan batin, kemudian nanti akan ya dalam game itu akan menang gitu ya. Barangkali itu katakan ada manfaatnya gitu kan. Tapi kalau yang sementara ini kan tidak. Membawa batin kepada kegelisahan. Lobha dosa moha. Ya saya kira. Dan apabila ada pertanyaan, saya persilahkan atau bagaimana. Malam ini kita bisa santai saja, rileks. Jadi tidak perlu formal. Jadi apa yang ingin disampaikan tidak harus pertanyaan. Kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan berkenaan dengan ajaran Buddha juga dipersilakan. Tidak ada. Silakan. Setiap umat yang masuk belajar agama Buddha kan untuk mencapai untuk supaya bisa melepas dari penderitaan kan gitu. Betul sekali. Ini sudah dijawab. Yang lain lagi Bante? Ya tentu ajaran Buddha ini muncul dari Sang Buddha yang memang dari awal Sang Buddha mencari dhamma adalah untuk memberikan solusi agar manusia atau bahkan makhluk terbebas dari duka penderitaan. Itu dari awal sekali, ketika beliau sebagai seorang pangeran sendiri, itu juga sudah bertujuan demikian. Mencari dan mencari, pada akhirnya di bawah pohon Bodhi, beliau tercerahkan dan memahami apa yang menjadi penyebab penderitaan dan juga memahami solusi atau jalan untuk bisa terlepas dari penderitaan. Nah, sehingga ketika memiliki keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha dan juga mempraktikkan, maka tujuannya tidak lain adalah untuk terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan, terbebas dari tumimbah lahir. Dan itu menjadi hal yang memang harus sebagai umat Buddha mengarahkan dirinya ke sana. Walaupun dalam prosesnya tentu banyak hal lain yang tentunya setiap manusia memiliki banyak tujuan, yaitu kebahagiaan, tetapi semuanya adalah untuk ditujukan pada terbebasnya kita dari duka, dari penderitaan. Itu adalah tujuan mengapa kita menjadi umat Buddha, berkeyakinan terhadap ajaran Buddha. Ya, demikian ya. Dan saya kira semuanya setuju ya. Tapi itu teori ya. Tidak teori. Bukan, maksudnya ya. Kita kalau bilang memang bebas, memang itu bagus ya kan. Cuma kita pelaksanaan ini kan. Iya, harus banyak umat semua tahu masuk, tapi yang pelaksanaannya itu kan. Ya itu makanya ya kita harus belajar ajaran Buddha, tidak hanya sekedar belajar, tetapi sedikit demi sedikit juga kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, ke dalam tindakan. Jadi ajaran Buddha itu tidak hanya berhenti pada teori, tidak hanya berhenti pada pariyati, tetapi harus ada pati-pati, harus ada praktik untuk membawa kepada penembusan atau patiwida. Ya, jadi tidak hanya berhenti pada pariyati,
harus ada praktek. Iya. Ya. Pujana susah mempraktek. Kita bisa mempraktikkan ajaran Sang Buddha sedikit demi sedikit. Yang kita paham, kita mampu. Dari yang sedikit ini kalau kemudian dilakukan terus-menerus, seperti yang Sang Buddha sampaikan, itu seperti gentong air yang akan penuh dengan setetes demi setetes. Tidak masalah. Kalau memang kita hanya mampu sedikit demi sedikit, asal itu dilakukan secara konsisten, lama-kelamaan menjadi sebuah habit. Habit untuk senantiasa hidup sesuai dengan Dhamma. Jadi tidak usah kita merasa pesimis, merasa tidak mampu. Kita lakukan apa yang kita bisa. Ya. Karena mau semangat. Bante ini lanjut nanya. Silakan. Memang kita praktekkan sedikit demi sedikit yang kita tahu dan mampu ya. Karena saya lihat setelah tahu ternyata sangat sulit juga mampunya itu. Nah, saya hitung-hitung dalam satu hari itu kebajikan kita lakukan sangat sedikit ketimbang kebajikan ya, terutama kesadaran kita ya. Nah, kalau kita sedikit demi sedikit itu nanti berakhirnya umur itu kan nggak cukup bekal kita, Bante. Nah, ini yang ditakutkan, Bante. Jadi saya pernah mencari tahu ini gimana ya. Rupanya ada salah satu sutta di Buddha, dia bilang gini, kalau nggak salah saya, menjadi umat berumah tangga adalah sangat berbahaya. Ada kalimat seperti itu. Jadi kita memang dihimbau supaya bisa menjadi petapa gitu loh. Dan memang setelah kita kalkulasi harus kayak gitu loh. Nah, ini yang menjadi dilema bagi kita sebagai umat berumah tangga. Karena ya itu, Bante, kita sedikit-sedikit tapi tambah tua, bekal pasti nggak cukup. Nah, takutnya jatuh ke dalam penderitaan, itu lama di situ, nanti balik jadi manusia udah lupa dharma. Nah, ini gimana? Yeah. Itu sih, Bante. Ya, sebenarnya saya mengatakan sedikit demi sedikit adalah untuk beberapa orang yang masih merasa pesimis. Jadi untuk memotivasi ya sedikit demi sedikit. Tetapi sebenarnya seiring dengan kita memahami Dhamma, ya memang demikian. Semakin kita memahami Dhamma, kita akan semakin melihat bahaya. Bahaya ketika kita masih di alam tumimba lahir. Itulah yang disebut sangsara bahaya. Bahaya tumimba lahir. Dan ketika melihat bahaya inilah kemudian, seseorang tidak lagi sedikit demi sedikit, tetapi akan lebih intensif untuk mempraktikkan Dhamma. Dan sebagai puncaknya tentu adalah ya seseorang kemudian meninggalkan kehidupan berumah tangga sebagai puncaknya. Tetapi tidak harus kemudian langsung pada puncak. Ya tadi masih dalam proses tahap demi tahap. Artinya walaupun kemudian seseorang masih dalam kehidupan berumah tangga, tetap bisa mempraktikkan Dhamma. Dan sebenarnya asalkan seseorang walaupun dalam kehidupan berumah tangga, betul-betul sadar, penuh perhatian dalam setiap momennya, sebenarnya bisa sangat memungkinkan untuk hidup sesuai dengan Dhamma. Yang terpenting adalah bagaimana setiap momennya itu menjaga pikirannya. Dan Sang Buddha tidak hanya mengajarkan kehidupan yang baik dalam yaitu sebagai seorang pabajita, bahkan bagi seorang berumah tangga. Kalaupun seandainya seorang berumah tangga hidup di dalam berumah tangga, ya baik terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua, melakukan tugas kewajibannya dengan baik, itu juga sudah mengarahkan orang tersebut ke dalam hal yang baik, yang pada akhirnya juga membawa kepada nibbana. Pada akhirnya, karena semua hal yang baik kalau itu didasari dengan pandangan benar, terutama pandangan benar yang sesuai dengan Dhamma, sebenarnya semuanya itu mengarahkan kepada satu hal, yaitu pembebasan. Walaupun itu adalah kehidupan berumah tangga. Termasuk Anda sebagai seorang berumah tangga juga salah satunya yang mudah untuk dipraktikkan adalah berdana. Memang ketika seseorang belum memahami ajaran Buddha, barangkali orang berdana karena motifnya berbeda-beda.
Mungkin karena motifnya supaya kelihatan orang lain. Mungkin karena motifnya supaya terlahir di alam surga. Tetapi ketika orang memahami Dhamma, yang dalam hal ini salah satunya adalah memahami bahwa kotoran batin itulah yang membawa kepada penderitaan, yang terus membawa seseorang pada tumimba lahir, maka bahkan berdana saja adalah demi tujuan nibbana, untuk pelenyapan kotoran batin. Itu hanya berdana. Dan itu bisa dilakukan tidak hanya sebagai seorang babajita, bahkan seorang perumah tangga pun juga bisa melakukan. Belum lagi adalah praktik sila, seorang perumah tangga juga bisa mempraktikkan sila sebagai perumah tangga, yaitu minimal 5 sila. Kemudian dalam hari-hari tertentu bisa mempraktikkan 8 sila. Hari Uposatha misalnya, bisa hidup selibat walaupun hanya 1 hari. Dan semua itu juga sebenarnya punya satu tujuan, yaitu nibbana, ketika seseorang sudah memahami Dhamma. Dan itu sesuatu yang sebenarnya walaupun perumah tangga masih sangat bisa melakukan. Praktek dana, praktek sila, bahkan praktek bawana. Dan apalagi kalau bawana itu atau pengembangan batin itu dipahami tidak hanya sekedar yaitu duduk bersila mata terpejam, tetapi dipahami dalam konteks menjaga batin setiap saat, setiap momen. Bahkan seorang perumah tangga pun juga masih memungkinkan untuk mempraktikkan. Walaupun tentu dalam kehidupan berumah tangga, ya kalau kita boleh mengatakan masalah-masalah yang muncul lebih banyak ketimbang kehidupan sebagai seorang babajita. Sehingga rintangan yang muncul memang yang harus dihadapi jauh lebih banyak ketimbang seorang babajita. Dan itulah kenapa tadi saya setuju yang mana disampaikan bahwa kehidupan berumah tangga itu memang banyak debu, banyak belenggu. Sedangkan kehidupan babajita itu seperti abu kasih, artinya seperti ruang terbuka, lebih bebas. Dan itu memang demikian, tetapi bukan berarti tidak bisa mempraktikkan Dhamma. Dan bisa untuk lebih intensif, untuk lebih serius. Dan itu telah dibuktikan oleh banyak orang dari zaman Sang Buddha bahkan sampai sekarang. Mereka berumah tangga tetapi bisa praktek Dhamma secara intensif. Masih memungkinkan. Saya kira demikian. Baik Bante, terus itu Bante kan kalau nggak salah ada kalimat Sang Buddha mengatakan bahwa tidak akan terjadi kepada kamu kira-kira gitu ya, yang bukan bagian dari karma kamu gitu kira-kira kan. Nah pertanyaan saya adalah dari awal samsara yang tak bisa ditemukan awalnya ini, kayaknya saya pernah baca-baca tidak ada kejahatan yang belum pernah kita lakukan. Jadi nggak ada jenis kejahatan yang belum pernah tidak kita lakukan. Oleh karena itu kita juga nggak bisa menjamin bahwa semua karma buruk yang sudah pernah kita lakukan itu apakah sudah habis buahnya. Pasti masih banyak gitu loh. Nah korelasinya dengan kalimat Sang Buddha mengatakan bahwa tidak usah takut, tidak akan terjadi apa yang bukan menjadi karma kita gitu kan. Nah, karena kita memahami sebelah yang tadi itu yang karma kita banyak yang masih mungkin belum berbuah itu kan kita harusnya takut gitu kan. Karena kan nggak tahu kita ngapain itu dari kehidupan yang beberapa. Nah ini kenapa bisa Sutta Buddha itu keluar kayak agak berlawanan dengan apanya itu? Iya, makanya sebenarnya ajaran Buddha itu tidak berhenti pada karma. Ya kan, sementara dalam ajaran lain pada zaman Sang Buddha ada beberapa ajaran yang memang ya mereka juga percaya dengan karma. Percaya dengan hukum sebab akibat. Perbuatan baik membawa kebahagiaan. Perbuatan buruk membawa kepada penderitaan. Mereka juga percaya dan mereka juga melakukan perbuatan baik supaya bahagia. Nah, selama kita melakukan perbuatan, melakukan karma, ya memang kita akan terus diombang-ambingkan oleh karma. Kadang kita terlahir di alam bahagia, kadang kita terlahir di alam menderita, dan akan terus demikian. Maka ajaran Sang Buddha itu tidak berhenti pada karma. Bahkan ajaran Sang Buddha ini adalah untuk bagaimana kita terbebas dari karma. Terbebas dari karma. Maka
ajaran Sang Buddha itu dikatakan sebagai kama kaya sang watati, yang mengarah kepada hancurnya karma. Dan untuk menghancurkan karma adalah dengan menghancurkan tanha, yang menjadi penyebab penderitaan. Maka dikatakan begini, tanha pahana kamang pahiyati, kamang pahana dukang pahiyati. Dengan dihancurkan tanha, kegandrungan, nafsu keinginan yang buruk, maka karma itu dihancurkan. Dan dengan karma dihancurkan, duka dihancurkan, penderitaan dihancurkan. Maka di dalam bermeditasi, sebenarnya dalam bermeditasi ini tujuannya adalah bagaimana kita tidak membuat karma baru. Ya kan, jadi kan ada misalnya satu pernyataan yang disampaikan oleh Sang Buddha. Bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang, dan jangan lekati yang sekarang, jangan genggam yang sekarang. Ketika seseorang tidak menggenggam yang sekarang, maka dia akan berjalan dengan kedamaian. Itu adalah praktik vipassana, yang sebenarnya dalam praktek itu seseorang dianjurkan setiap momennya untuk tidak melakukan perbuatan. Ketika dikatakan bersihkan yang lampau, yang pupitang wisudahi, apapun yang lampu bersihkan itu. Karena apa? Pada saat kita mengalami apa yang sekarang, setiap pengalaman yang kita alami sekarang, itu semua merupakan hasil dari yang lampau. Sekarang kita mengalami bahagia dan menderita, sekarang ini saat ini, yang sedang kita alami itu semua adalah, dan ketika kita hanya sekedar menyadari, maka di situ kita sedang mengalami yang yaitu karma-karma atau kata hasil karma lampau yang sebenarnya kita sedang membersihkan yang lampau. Dan karena kita hanya sekedar menyadari, tetapi semua itu karena kebijaksanaan bukan karena apatis ya. Dan karena kita ini hanya sekedar menyadari, tidak bereaktif, maka kita tidak sedang melakukan perbuatan. Tidak melakukan perbuatan yang membawa kepada munculnya buah yang akan datang. Maka mengosongkan yang akan datang. Dan karena kita sedang hanya sekedar menyadari yang apa yang sedang terjadi, tanpa menggenggam, tanpa melekat, artinya kita tidak melekati, tidak menggenggam yang sekarang. Dan kalau demikian, maka batin kita menjadi lebih damai. Dan itu adalah latihannya. Latihan untuk terbebas dari karma yang tentunya arahat. Yang terbebas dari karma. Yang bahkan sudah tidak melakukan karma lagi yang membawa kepada kelahiran di masa mendatang. Walaupun seorang arahat juga masih mengalami buah karma lampau, tetapi mereka tidak membuat karma baru. Tidak membuat, artinya tidak membuat perbuatan baru yang membawa kepada kelahiran yang baru. Itulah kenapa untuk membedakan antara yang arahat dengan bukan, kalau arahat menggunakan istilah kiriya ya dalam Abhidhamma, kiriya. Sedangkan kalau kita menggunakan istilah karma. Karena apa? Masih memberikan buah di masa mendatang. Maka sekali lagi memang tujuan kita mempraktikkan Dhamma itu tidak hanya berhenti pada karma. Tidak hanya berhenti pada berbuat baik nanti mendapatkan kebahagiaan, mencapai alam surga. Atau terlahir di alam Brahma, tidak demikian. Bahkan lebih dari itu adalah untuk terbebas dari karma itu sendiri. Dan dengan jalan apa? Tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Itu adalah jalan yang membawa kepada kama kaya, hancurnya karma. Ya, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Cuman Buddha kan bilang gini, jangan takut tidak akan ada yang terjadi kepada Anda yang bukan bagian dari karma Anda. Nah pertanyaan kan adalah kenapa Buddha mengatakan demikian padahal karma yang kita lakukan sudah sangat banyak. Nah itu sih yang sebenarnya saya pribadi belum pernah
mendapatkan kalimat tersebut yang betul-betul maksudnya dalam Tipitaka, apakah saya memang kurang update atau bagaimana, tetapi saya belum pernah mendapatkan di Tipitakanya kalimat yang persis demikian. Saya tidak tahu apakah ada atau tidak. Kalau untuk di banyak statement memang demikian, banyak mengatakan jangan takut kalau itu bukan karmamu. Itu seringkali diucapkan, tetapi di dalam Tipitaka sendiri saya pribadi belum pernah mendapatkan kalimat tersebut yang disampaikan oleh Sang Buddha. Tetapi yang jelas kalimat tersebut juga baik juga untuk apa? Untuk memunculkan, ya kalau sebagai umat Buddha, untuk memunculkan yaitu ketergugahan batin. Agar kita tergugah, agar kita termotivasi untuk segera bebas dari tumimba lahir. Bukan kita menjadi takut, tetapi bagaimana kita dengan hal-hal demikian, dengan bahwa selama kita masih yaitu memiliki, yaitu katakan kita masih melakukan perbuatan, kita masih yaitu hidup di dalam alam sangsara, kita harus mengalami banyak sekali buah-buah dari perbuatan yang lampau. Itulah menjadi satu motivasi, ketergugahan batin untuk kita segera mempraktikkan Dhamma, untuk segera terbebas dari tumimba lahir. Jadi bukan untuk kita menjadi takut, tetapi memunculkan yaitu motivasi ketergugahan batin, atau dengan istilah Sangvega, memunculkan Sangvega. Itu yang harus kita munculkan. Sang Buddha mengatakan sangsara bahaya, bahwa alam sangsara ini penuh dengan bahaya. Itu bukan supaya kita menjadi takut dalam artian kita kemudian menjadi pesimis, menjadi down, tetapi untuk memunculkan Sangvega, memunculkan ketergugahan batin agar segera terbebas dari tumimba lahir. Seharusnya demikian. Sotiotu Bante, Ya. perkenalkan saya Viviani. Saya ingin bertanya tentang Sang Buddha sering mengatakan terus dan berulang kali dan menekankan tentang diri sendiri. Apakah agama Buddha itu termasuk dalam egois? Tadi yang awal kalimat bagaimana? Sang Buddha itu selalu menekankan yang bisa membuat kita bahagia itu adalah diri sendiri. Yang bisa menyelamatkan kita itu adalah diri sendiri. Dan beliau juga sering mengulang dan menekankan kembali tentang diri sendiri. Nah, terkadang hal yang diri sendiri itu terlihat seperti egois. Apakah agama Buddha itu egois? Justru ajaran Sang Buddha itu mengajarkan kita untuk tidak egois. Ajaran Sang Buddha itu justru mengajarkan kita untuk hidup bagaimana kita harmonis dengan tidak hanya bahkan yaitu sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Itulah kenapa seringkali kita mengucapkan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Dan itu tidak hanya sekedar ucapan, tetapi itu juga harus diaplikasikan ke dalam tindakan. Bagaimana kita berucap, kita berbuat yang tidak menyakiti makhluk lain. Jadi alih-alih menyakiti, bahkan kita berucap, berbuat yang membawa kepada kebahagiaan, kepada manfaat. Maka justru sebenarnya yang menjadi prinsip ajaran Sang Buddha adalah bahu jana hitaya, bahu jana sukaya, bahu jana ataya. Adalah untuk memberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan manfaat banyak makhluk. Itu adalah prinsip yang disampaikan oleh Sang Buddha sejak awal beliau mengajarkan Dhamma kepada para siswanya. Dan berkenaan dengan bahwa diri sendiri adalah yang melindungi diri sendiri, yang memberikan kebahagiaan dan penderitaan, itu tidak diartikan sebagai
yaitu bentuk egoisme. Tetapi diartikan sebagai bahwa perbuatan kita lah, termasuk ucapan kita lah, pikiran kita lah yang membawa kepada kebahagiaan. Dan ucapan, perbuatan, pikiran yang membawa kepada kebahagiaan adalah ucapan yang baik terhadap orang lain, perbuatan yang baik terhadap orang lain, pikiran yang baik terhadap orang lain, tentu orang lain dan diri sendiri. Jadi ketika mengatakan diri sendiri adalah pembawa kebahagiaan, itu adalah karena apa? Ya tidak hanya diri sendiri, tetapi juga bagaimana diri sendiri berasosiasi dengan orang lain, dengan makhluk lain. Dan itu bukan egoisme. Termasuk ketika mengatakan bahwa penderitaan itu diperbuat oleh diri sendiri, juga sama. Diri sendiri yang ketika berucap, berbuat, berpikir terhadap orang lain, terhadap makhluk lain yang membawa kepada kerugian. Nah itu yang diartikan adalah demikian. Sehingga kalimat yang demikian pun juga tidak diartikan sebagai egoisme. Malahan sebaliknya, adalah kalimat yang justru membawa kita kepada sikap yang katakan ya sosial, artinya bagaimana kita hidup secara harmonis terhadap makhluk lain, dan itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya saya kira demikian ya. Ya. Ya silakan. Bante, ini ada pertanyaan dari umat yang dari YouTube ya Bante. Ini boleh dia bertanya, ini di Majjhima Nikaya di Putta Mansa Sutta ada bagian perumpamaan Manosancetana sebagai orang yang diseret-seret orang kuat ke lubang berapi. Ini Winyanang sebagai orang yang dihukum raja ditusuk tombak pagi, siang dan malam. Jadi ini umatnya bertanya bagaimana cara mengerti perumpamaan ini. Iya. Jadi mohon dijelaskan dari berdasarkan Tipitaka Bante. Iya, baik. Ya, dalam sutta tersebut sebenarnya Sang Buddha menyampaikan tentang ahara. Jadi 4 jenis makanan. Yang mana ada kabalingkarahara, jadi makanan yang kita makan, yaitu makanan nasi, sup dan sebagainya. Kemudian juga adalah pasa, kontak, sentuhan sebagai makanan. Kemudian manuk sancetana atau cetana lebih mudahnya, kehendak sebagai makanan, dan juga vinyana, kesadaran sebagai makanan. Yang mana 4 jenis makanan ini menjadi penyebab mengapa kita sebagai makhluk terus mengalami penderitaan. Nah, ini yang seringkali, ya maaf saja kadang-kadang kan ada pertanyaan dari maksudnya pertanyaan dari seorang arahanta yang masih kecil, Sopaka. Bukan pertanyaan, jawaban dari Sopaka tentang pertanyaan Sang Buddha. Apa yang satu? Sabis sata ahara tidika. Semua makhluk bertahan karena makanan. Kemudian beberapa orang mengartikan bahwa oh berarti kita harus makan. Karena kita bertahan karena makanan. Dan itu tentu tidak demikian, karena yang menjawab adalah seorang arahat. Yang dimaksud dengan sabis sata ahara tidika, semua makhluk bertahan karena makanan, artinya bahwa semua makhluk bertahan hidup di alam tumimba lahir menderita itu karena makanan, karena ahara. Yang terdiri dari empat jenis makanan, yaitu makanan fisik, kabalingkara, kemudian sentuhan atau kontak pasa, kemudian manuk sancetana, kehendak, yang itu juga bisa diartikan sebagai karma juga, yang tadi juga telah disampaikan, dan juga vinyana, kesadaran, menjadi makanan. Dan perumpamaan yang diberikan oleh Sang Buddha ini sebenarnya untuk memberikan pemahaman kepada kita betapa bahayanya 4 jenis makanan ini, yang ketika itu dilekati membawa kepada penderitaan. Maka berkaitan dengan, ini kan tadi hanya 2 kan, sekaligus 4 saya sampaikan, berkaitan dengan kabalingkara, makanan yang fisik ini, Sang Buddha mengumpamakan bahwa ketika kita makan makanan yang biasa kita makan setiap hari, kita harus tidak memunculkan keserakahan. Dengan cara mengumpamakan seperti kalau ada suami istri, sepasang suami istri yang pergi ke suatu tempat dan harus yaitu
ya berada di sebuah gurun pasir, kemudian kekurangan makanan, kekurangan minuman, kemudian dia bawa anak satu-satunya anak yang masih kecil yang sangat dia cintai, yang sangat mereka cintai. Dan untuk bisa bertahan, kemudian mereka memutuskan membunuh anaknya. Kemudian dimakan dagingnya supaya apa? Supaya mereka berdua paling tidak ketiganya mati. Di tengah perjalanan, keduanya masih hidup. Ketika sepasang suami istri itu memakan daging anaknya, apakah mereka memakan dengan kebahagiaan? Tidak. Apakah mereka memakan dengan keserakahan, dengan kemelekatan? Tidak. Mereka memakan dengan apa? Hanya sekedar untuk bertahan hidup. Dan itulah dalam kita memakan makanan, kita punya perenungan. Makan makanan hanya sekedar untuk bertahan hidup, untuk membantu kehidupan yang luhur. Nah, sehingga apa? Tidak memunculkan tanha, tidak memunculkan nafsu keinginan, tidak memunculkan yaitu kotoran batin. Nah, perumpamaan yang tadi untuk yang puta mangsa, jadi puta mangsa artinya apa? Puta itu anak, putra, mangsa itu daging-daging anak. Nah, itu adalah apa? Untuk mengingatkan bahwa makanan ini yang kita makan ini, ketika kita makan biasanya memunculkan banyak kotoran batin. Kita makan atas dasar kotoran batin. Maka diumpamakan seperti seorang atau katakan sepasang suami istri yang makan daging anaknya sendiri. Bukan untuk kesenangan. Demikian pula ketika kita makan makanan bukan untuk kesenangan. Hanya sekedar untuk bertahan hidup. Untuk membantu kehidupan yang luhur. Nah, ini yang pertama. Kemudian pasak sentuhan. Nah, kontak pasak ini muncul karena apa? Mata dengan objek mata, telinga dengan suara, hidung dengan bebauan, lidah dengan rasa, jasmani dengan sentuhan. Maka muncul sentuhan. Nah, pasak ini juga menjadi satu penyebab mengapa seseorang terus menderita. Orang ingin mencari sentuhan sana sini kan? Kan kebanyakan orang apa yang dilakukan setiap orang itu biasanya kan itu sentuhan. Dan itu muncul karena apa? Karena nafsu keinginan. Maka di sana Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan bahwa sentuhan atau pasak ini harus dilihat seperti seekor sapi yang kulitnya dikelupas. Apa yang terjadi? Ketika dia berada di lantai, semua binatang yang ada di lantai itu juga akan datang menggigitnya. Ketika berada di tembok, semua binatang yang di tembok akan menggigitnya. Ketika dia itu berada di angkasa misalnya, semua binatang yang di angkasa akan datang menggigitnya. Artinya apa? Sentuhan ini membawa kepada banyak penderitaan. Tetapi tanpa disadari kita itu selalu mencari sentuhan sana sini. Selalu mencari kenikmatan dari mata, dari telinga, dari hidung, dari lidah, dari jasmani, bahkan dari pikiran. Dan padahal itu harus dilihat sebagai sebuah bahaya yang ini membawa kepada penderitaan. Maka dilihat seperti seekor sapi yang kulitnya dikelupas, kemudian kemanapun dia pergi, pasti akan digigit oleh binatang, oleh yang lainnya. Nah, seperti itulah adalah sentuhan, pasak yang menjadi ahara, menjadi makanan bagi kita makhluk untuk terus bertumbuh lahir. Nah, kemudian yang ketiga adalah manuk sancetana, kehendak. Nah, kehendak ini diumpamakan seperti yaitu seseorang yang dibawa oleh seorang yang sangat kuat, nah kemudian dibawa menuju ke satu lubang yang penuh dengan bara api. Ketika itu dilakukan, apa yang terjadi pada orang tersebut? Yang dibawa oleh seorang yang begitu kuat menuju lubang yang di sana ada banyak bara api. Wah, dia akan meronta, berusaha lepas karena dia tahu bahwa pasti menyakitkan. Ketika sampai dilempar ke lubang pasti menyakitkan. Nah, seperti itu sebenarnya setiap kehendak kita selalu punya keinginan gitu kan. Tanpa disadari sebenarnya apapun keinginan kita, kehendak kita sebenarnya pada akhirnya membawa kepada duka, membawa kepada penderitaan. Jadi seperti seseorang yang tahu dia akan dilempar ke lubang api, pasti dia menderita, maka dia meronta untuk segera lepas, untuk bisa lepas dari cengkraman orang yang kuat tadi. Nah, demikian pula kehendak ini juga menjadi satu penyebab penderitaan.
Maka dalam meditasi sekalipun juga sebenarnya ya pada akhirnya kita hanya sekedar menyadari. Tidak membuat karma baru. Nah karma itu kan kehendak kan. Cetanahang bikawe gamang wadami. Saya katakan bahwa cetana, kehendak itulah yang disebut sebagai karma. Sebagai perbuatan. Dan karma seperti yang tadi telah disampaikan ternyata muncul dari mana? Dari tanha. Dari nafsu keinginan. Maka ketika seseorang selalu entertaining di dalam karma, di dalam kehendak, sebenarnya di situ ada nafsu keinginan, ada tanha yang pada akhirnya membawa kepada penderitaan. Maka orang yang mengerti demikian mengerti bahwa di sana ada penderitaan pada akhirnya, nah dia berusaha untuk lepas dari cetana, dari manuksan cetana. Itu yang dimaksud. Dan juga vinyana juga sama, kesadaran. Nah winyana di sini kan ya kita ini sebenarnya selalu mengembara di alam tumimba lahir ini kan karena winyana. Kalau Sang Buddha mengatakan ya drama antara nama rupa dan winyana, kesadaran dan batin dan jasmani. Nama rupa di sini mengacu kepada lebih kepada yaitu 4 kanda lainnya, 4 gugusan lainnya, yaitu rupa itu sendiri, vedana, sanya dan sangkara. Kemudian vinyana, kesadaran. Nah, maka kesadaran di sini pun juga menjadi penyebab penderitaan. Maka di sana diumpamakan seperti ya seseorang yang hendaknya dilihat sebagai seperti seseorang yang ditumbak selama 3 kali, selama yaitu dalam 1 hari, yaitu 100 tombak pagi hari, 100 tombak di siang hari, 100 tombak di sore hari. Begitu menyakitkan. 1 tombak saja ketika menembus tubuh kita menyakitkan, apalagi 100 tombak. Apalagi kemudian 300 tombak, sangat menyakitkan. Nah demikian pula vinyana kesadaran ini yang kita anggap terkadang banyak melihat vinyana sebagai atma, sebagai roh, sebagai entitas, sebagai yang individu, personal, person, tetapi sebenarnya itu adalah penyebab penderitaan. Dan winyana pun juga hendaknya dilihat demikian, yang membahayakan. Ya itulah maksudnya adalah demikian bahwa 4 jenis makanan ini adalah penyebab penderitaan. Yang mana dalam khotbah lain, 4 jenis makanan ini selalu muncul, selalu berkembang disebabkan karena tanha, karena nafsu keinginan. Dan untuk terbebas dari 4 jenis makanan ini, maka harus melenyapkan tanha. Dan bagaimana melenyapkan tanha tidak lain dengan praktik jalan mulia berunsur 8. Nah, jadi dalam perumpamaan yang tadi disampaikan, ini hanya mengacu pada betapa bahayanya 4 jenis makanan yang membawa kepada setiap makhluk untuk terus bertumimba lahir. Itu yang dimaksud. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada terima kasih penjelasan yang mau bertanya. Satihoto Bante, selamat malam. Iya, selamat malam. Saya mau tanya, dalam Mahasati Patana kan ada bentuk-bentuk pikiran. Jadi bentuk-bentuk pikiran ini kan ada pikiran positif, ada pikiran negatif. Jadi saya pernah berkonsultasi dengan 2 guru, tapi tidak saya sebutkan namanya ya Bante. Bentuk-bentuk pikiran positif sama negatif itu munculnya pasti sangat cepat, silih berganti gitu kan Bante. Jadi ada pernyataan selagi bentuk pikiran negatif itu muncul, kita jangan keluarkan melalui ucapan sama perbuatan. Jadi itu tidak menghasilkan karma. Satu pertanyaannya gitu, pernyataannya. Yang satu lagi pernyataannya, sedangkan kalau bentuk pikiran negatif aja sudah muncul, itu sudah merupakan bentuk karma. Jadi kayaknya agak saya kurang mengerti gitu Bante. Iya. Kalau bentuk pikiran tersebut hanya sekedar, terkadang orang mempunyai satu pemikiran atau satu pemahaman bahwa mengingat atau ketika muncul ingatan yang buruk itu dianggap sebagai bentuk pikiran yang berkehendak. Misalnya punya ingatan, oh dulu pernah ya ada semacam trauma. Nah, kemudian dianggap bahwa itu sebagai sebuah yaitu perbuatan. Kalau itu hanya sekedar ingatan,
itu belum memunculkan karma. Kalau itu hanya ingatan. Tetapi kalau sudah di situ sudah ada kehendak. Misalnya apa? Ada ingatan masa lampau, ada seseorang yang menghina. Kalau hanya sekedar ingatan demikian itu belum karma. Karena hanya ingatan. Bahkan Sang Buddha juga punya ingatan. Sebagai seorang Buddha punya ingatan-ingatan yang katakan buruk-buruk juga kan. Pasti punya ingatan. Tetapi tidak ada perbuatan. Nah, tetapi kalau kemudian ketika ada ingatan demikian, memunculkan sebuah kehendak, oh nanti coba suatu saat saya akan balas. Nah, itu sudah perbuatan. Itu sudah perbuatan yang buruk. Kalau hanya sekedar memori atau sekedar sanya demikian, itu bukan sebagai perbuatan. Itu hanya sekedar ingatan semata. Bahkan mereka para arahanta yang punya ingatan masa lampau, betapa banyaknya ingatan tentang masa lampau, pernah terlahir di alam neraka, terlahir di alam-alam menderita, mungkin pernah ingat, pernah mungkin membunuh orang lain, itu kan ingatan. Tetapi hanya sekedar ingatan, belum sebagai perbuatan. Nah, tetapi kalau sudah direspon dengan kehendak, maka itulah yang menjadi sebuah perbuatan. Nah, kalau responnya adalah kehendak yang baik, maka menjadi perbuatan yang baik. Misalnya apa? Ada orang, kita ingat orang yang tadi misalnya pernah mengucapkan kata kasar kepada kita. Kita ingat. Tapi kemudian muncul sebuah yaitu respon kehendak, oh nanti saya akan membalasnya dengan cinta kasih. Itu adalah kehendak, ada karma, tapi itu adalah karma yang baik. Tapi kalau kemudian, coba nanti akan saya balas, akan saya buka rahasia dia, misalnya begitu, itu adalah kehendak yang buruk. Itu adalah karma yang buruk. Jadi tergantung apakah di situ ada kehendak atau tidak, ada cetana atau tidak. Kalau hanya sekedar ingatan itu bukan sebagai perbuatan. Tapi kalau sudah memunculkan cetana, itu menjadi sebuah perbuatan. Bisa dipahami ya? Ya, silakan. Ya. Hampir ada ya waktu tidur ya. Waktu kita mimpi, orang yang kebetulan dalam mimpi kan kebetulan yang kita gak suka itu ya. Kalau kita merasa kita benci gitu ya, padahal dalam mimpi loh, itu pun menimbulkan karma itu ya penting. Biarpun lagi tidur ya. Ya, jadi ketika seseorang sedang tidur dan itu masuk ke dalam mimpi, Bawangka. tetap itu adalah sebuah winyana yang aktif, kesadaran yang aktif. Nah, tetapi kalau kemudian seseorang itu berada di kondisi tidak bermimpi, tidur pulas, itu dalam kondisi yaitu bawangga, itu winyana juga, ada winyana, ada kesadaran, tapi itu ada kesadaran yang disebut bawangga, artinya sedang tidak aktif. Nah, ketika bermimpi itu sudah aktif, kesadaran yang aktif. Tapi karena kesadaran demikian tidak begitu kuat, maka dikatakan tidak membawa kepada buah karma. Tapi ingat, harus diingat pula bahwasanya kita hidup kan tidak hanya sekedar dari karma. Kita menjadi bahagia, kita menjadi menderita, tidak semuanya tergantung pada karma. Nah, kalau dalam Abhidhamma kan ada 4 kan. Yang pertama adalah kama atau kamaja. Jadi kita bahagia, kita menderita, lahir dari karma. Ja itu artinya lahir atau muncul, diproduksi oleh karma. Yang kedua adalah oleh cita-citaja, kondisi batin itu sendiri. Kita menjadi bahagia, kita menderita, itu dikondisikan oleh yaitu batin, kondisi batin, cita. Kemudian juga karena apa? Makanan, ahara makanan. Ya, kadang-kadang kita walaupun pikiran kita baik, kita tidak punya kehendak, tapi kalau kita makannya tidak dijaga, atau mungkin orang memberikan makanan yang memang tidak cocok dengan tubuh kita, ya kita menderita juga. Itu bukan masalah karma, itu bukan masalah batin, itu masalah makanan. Termasuk adalah
yaitu utuja yang keempat, yang muncul karena iklim. Ya, walaupun pikiran kita baik, kehendak kita baik, makanan kita jaga, kalau iklimnya juga ada perubahannya membawa kepada dampak pada kita. Termasuk saya ini baru Bukit Lawang sudah hitam kelam kan. Padahal ya tidak ada keinginan supaya bisa hitam begini kan, tapi ya namanya juga iklim yang berubah, ya tetap menjadi hitam. Lebih hitam maksudnya, sudah hitam sih sebenarnya. Tapi lebih hitam. Nah, jadi begitu. Jadi tidak semata-mata karena karma. Karma itu hanya salah satu dari yang membawa kita bahagia atau menderita. Makanya ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Sang Buddha. Barangkali sudah pernah mendengar. Yaitu kalau misalnya ada yang pertama segenggam garam dimasukkan ke satu mangkok. Kira-kira banyak air di satu mangkok tersebut. Kira-kira air tersebut asin atau tidak? Sangat asin kan? Karena satu genggam garam masuk ke satu mangkok air, sangat asin. Tapi kalau kemudian segenggam garam tersebut dilempar ke sungai yang besar. Seperti di zaman Sang Buddha, Sungai Gangga di India sana. Tidak asin kan? Tidak punya efek. Padahal ya sebenarnya sama-sama satu genggam garam. Nah demikian pula ada dua orang. Nah dua orang ini mendapatkan buah karma yang sama. Buah karma buruk yang sama. Tetapi orang yang pertama memiliki batin yang terlatih. Orang yang kedua tidak memiliki batin yang terlatih. Ketika dua orang ini mendapatkan buah karma buruk yang sama, yang batinnya terlatih fine-fine saja. Tidak menderita. Tetapi yang batinnya tidak terlatih sangat menderita. Seperti misalnya dua orang yang sebenarnya sama-sama kehilangan uang 100 juta misalnya. Tapi orang yang batinnya terlatih kehilangan uang 100 juta tidak ada masalah. Karena batinnya sudah terbiasa melepas. Tapi yang tidak melatih batinnya itu menjadi menderita sekali, bahkan bisa bunuh diri. Ya, sehingga apa? Kondisi batin ini juga sangat mempengaruhi, tidak hanya sekedar karma. Karma itu bukan satu-satunya penyebab mengapa kita menjadi suka atau menderita. Ada banyak faktor lain. Ya, saya kira demikian ya. Bante, ini ada dua pertanyaan Bante dari umat dari YouTube ya Bante. Pertama ini pertanyaannya dari Upasaka Rahmat Adiwarga. Dia bertanya bagaimana cara agar kita berlatih dan berlatih pancaran meta tidak hanya saat berlatih bawana, tapi juga dalam kondisi aktivitas keseharian. Baru pertanyaan kedua itu dari Upasaka Rio. Dia bertanya itu ada 3 kata-kata Pali ya, dari Pariyatti, Patipatti, dan Patiweda. Dia ingin tahu apa ini terjemahan dari 3 kata-kata tersebut dan pengalaman pribadi Bante, bagaimana 3 hal ini berperan dalam Buddha Dharma. Ya, jadi kalau kita bicara tentang cinta kasih, memang meta atau cinta kasih ini kan kondisi batin. Kondisi batin yang bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari keinginan untuk menyakiti. Nah, alih-alih yaitu ya di samping membebaskan batin dari kebencian, permusuhan, dan juga keinginan untuk menyakiti, juga ada pengharapan terhadap makhluk lain atau makhluk tertentu untuk juga demikian. Berbahagia karena bebas dari kebencian, bebas dari keinginan untuk menyakiti, dan juga bebas dari permusuhan. Nah, selama setiap perbuatan yang seseorang lakukan senantiasa menjaga batinnya demikian,
selalu melihat ke dalam batinnya untuk tidak memiliki kebencian, permusuhan, keinginan untuk menyakiti, artinya di situ ada pengembangan meta, pengembangan cinta kasih. Maka sebenarnya tidak hanya sekedar misalnya datang ke vihara, duduk bermeditasi oleh pemimpin puja bhakti, diajak untuk mengembangkan cinta kasih. Baru kemudian itu dianggap sebagai meditasi cinta kasih. Ya memang itu salah satunya. Tetapi tidak hanya demikian. Bahkan ketika seseorang berbuat, berucap, melihat, mendengar, membaui apapun yang seseorang lakukan, selama di situ selalu menjaga batinnya untuk tidak memunculkan kebencian, atau ketika kebencian muncul itu dilenyapkan, tergantikan dengan pengharapan terhadap makhluk lain untuk berbahagia. Nah, di situ ada pengembangan cinta kasih. Maka di dalam Karanya Mita Sutta sendiri, Sang Buddha akan menyampaikan, tidang carang lisinowa saya nowa yawa tasa wikata mido. Bahwa pengembangan cinta kasih itu bisa dilakukan baik berdiri, berjalan, duduk maupun berbaring. Dengan kata lain, dalam setiap apapun yang kita lakukan, selama kita menjaga batin kita untuk tidak terseret oleh kebencian, permusuhan, atau keinginan untuk menyakiti, di situ ada pengembangan cinta kasih. Dan itu yang mesti dilakukan. Anda ketika praktek berdana, Anda ketika yaitu berhubungan dengan yaitu orang tua, dengan anak, dengan suami, dengan istri, nah, kemudian selalu menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, menjaga pikirannya, untuk tidak memunculkan kebencian, itu juga pengembangan meta, pengembangan cinta kasih. Nah, jadi demikian, jadi tidak hanya ketika duduk. Jadi apapun yang terpenting adalah jaga pikiran. Nah, dengan demikian pengembangan cinta kasih itu dilakukan. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, yang tadi juga saya sampaikan, pariyati, patipati, dan pativeda. Dan saya kira ini tiga istilah yang umat Buddha sudah sering mendengar. Pariyati adalah teori, yaitu lebih kepada belajar dhamma secara teori. Seperti sekarang kita bersama-sama berdiskusi dhamma, kita membaca buku, kita mendengarkan dhamma di sana, itu adalah pariyati. Yang mana pariyati ini kemudian hendaknya juga dipraktikkan. Jadi apa yang dipahami, apa yang diketahui, kemudian dipraktikkan. Ketika itu menjadi sebuah praktik, itu disebut patipati. Ya, jadi teori yang dipraktikkan itu adalah patipati. Anda berdana, Anda praktek sila, Anda menjaga batinnya setiap momen, setiap saat, itu adalah patipati. Sedangkan pativeda itu adalah penebusan, atau dalam prosesnya adalah merasakan manfaat dari praktik dhamma itu sendiri. Anda berdana kemudian merasa bahagia, itu adalah pativeda. Anda berdana kemudian merasa kok batinnya menjadi lebih tenang, lebih tentram, batinnya lebih ringan, kemudian kekikiran juga semakin berkurang, itu adalah bagian dari pativeda. Artinya merasakan manfaat dari praktik dhamma yang dipraktikkan adalah pativeda. Yang tentu pada puncaknya adalah ya pencapaian arahanta. Itu puncak, klimaks dari praktik dhamma atau klimaks dari pativeda adalah pencapaian arahanta. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Melanjut tadi yang mengenai pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalau dipikirkan saja dan muncul kehendak kan ada karma. Nah, yang mau ditanya adalah apakah yang melalui pikiran ini bisa menjadi karma penghasil kelahiran kembali? Apakah hanya dari perbuatan atau ucapan yang bisa? Kan itu kalau kayak melanggar sila itu kan ada 4 syarat, baru sempurna, baru bisa. Itu dia Bante. Ya sangat tentu. Walaupun itu hanya dari pikiran bisa menghasilkan yaitu buah buah yang akan datang. Nah, itu mencapai jana kan pikiran. Buahnya adalah kelahiran di alam Brahma. Jadi walaupun itu adalah perbuatan yang hanya itu dalam pikiran, ya jelas itu membawa kepada buah dari perbuatan tersebut. Ya, demikian ya.
Oke, satu lagi Bante. Untuk hari Uposatha itu ada nggak ya ditentukan jam startnya itu, startingnya itu jam berapa gitu? Saya cari-cari kok nggak dapet ya. Tidak ada disebutkan demikian, hanya kita ya tahu kalau hari itu mau mempraktikkan uposatha ya dari pagi kita sudah bertekad untuk praktik, yaitu 8 sila. Untuk startnya tidak ada penentuan sih, tetapi kalau kita misalnya pergi ke negara Buddhis, nah biasanya mereka akan pagi-pagi datang, masih gelap mereka datang ke wihara. Nanti sedikit sudah mulai kelihatan yaitu dedaunan, nah itu biasanya ada Bhante yang sudah memberikan tuntunan atas sila. Ya karena memang dalam Buddhis biasanya satu hari itu dimulai dari yaitu telapak tangan kita kelihatan, ya garis telapak tangan kita kelihatan bukan karena listrik ya, tapi karena alam, atau yaitu dedaunan sudah mulai kelihatan. Nah itu sudah masuk ke dalam yaitu mengawali hari tersebut. Nah bisa dilakukan demikian. Kalau memang betul-betul ingin misalnya ya full misalnya satu hari itu ya harus demikian. Oke, Ya. Bante. Kalau kita Bante ya melaksanakan uposatha 8 sila, itu kan usahakan kita itu terus melakukan kalau bisa jangan menghindari yang namanya objek-objek itu. Contohnya ya kan, banyak yang namanya uposatha, banyak nggak mau keluar di rumah saja, itu namanya kan nggak betul itu. Maksudnya keluar dari Maksudnya kan dia jalani uposatha. Ini hari ini uposatha lah, saya nggak mau keluar supaya jangan banyak objek, supaya saya punya uposatha bersih. Itu bukan latihan namanya Kak Bante. nggak apa-apa keluar kan. Gimana Pak? Maksudnya keluar dari rumah gitu. Bukan. Ya, dia ada kadang-kadang gini, ini hari ini uposatha. Supaya saya gak menghindari yang namanya kebencian dan yang namanya yang membuat kotoran kita bisa membuat kekotoran batin ya kan. Dia kan nggak mau keluar, maksudnya jarang dia mau keluar, nggak mau berjumpa dengan orang-orang yang kemungkinan bisa jadi lawan kita. Justru waktu uposatha kita kan mau belajar itu, lawan terus. Bagaimana kita bisa belajar? Kalau di rumah saja kan namanya bukan uposatha Bante ya. Ya begini, dalam praktek dhamma kita tidak usah menantang sesuatu yang membuat kotoran batin muncul. Bukan, maksud saya sih bukan mau menantang, seperti biasa aja. Ya, Cuma ya, kan seperti kadang-kadang dia, orang ya. itu kan nggak mau keluar. Mau keluar tapi nggak mau keluar. Namanya uposatha kan latihan. Begini, ya. Itu saya kira masing-masing. Artinya kapasitas orang bisa berbeda-beda. Barangkali ada beberapa orang yang merasa ini hari uposatha yang lebih baik saya diam saja di rumah. Jadi alih-alih misalnya pergi ke luar kemudian berada di rumah lebih praktek meditasi. Karena ada beberapa orang yang ketika praktek uposatha kemudian merasa lebih tenang, lebih mudah untuk misalnya terkonsentrasi, lebih mudah untuk bisa memunculkan pikiran yang luhur, maka lebih baik saya berada di rumah saja. Itu silahkan, itu masing-masing. Barangkali ada beberapa orang yang memang ya mereka masih punya tugas, pekerjaan dan sebagainya, ya enggak apa-apa, keluar untuk melakukan tugas seperti biasanya, tidak masalah. Tetapi tentu tetap harus ingat bahwa itu adalah hari uposatha, yang terutama adalah 8 sila ini harus betul-betul dijalani. Nah, enggak apa-apa, silahkan saja. Tetapi jangan kemudian punya pemikiran misalnya, udahlah saya keluar, kan saya bisa berhadapan dengan banyak hal-hal yang bisa menjadi katakan saya berlatih, ya tidak demikian. Justru kalau bisa kita menghindari hal-hal yang nantinya membawa kepada kotoran batin. Ada satu khutbah disebut yaitu Sabha Sawasutta. Nah, salah satu dari Sabha Sawasutta itu mengajarkan ada 7 cara untuk melenyapkan kotoran batin. Yang salah satunya adalah pariwajana asawa pahatabasawa. Kotoran-kotoran batin yang harus ditinggalkan dengan cara menghindar. Jadi menghindari hal-hal yang nanti kalau saya ke sana kotoran batin bisa muncul. Lebih baik dihindari.
Termasuk misalnya paling mudah adalah di sana ada kita misalnya pergi ke hutan misalnya. Kemudian ada gajah liar. Kemudian mentang-mentang kita itu merasa dirinya sudah punya cinta kasih, kemudian datang ke sana. Membacakan Karania Metasuta. Itu orang bodoh. Iya, jangan. Ya padahal bukan demikian. Bahkan saya benar mengatakan ketika ada gajah liar, ada kuda liar, ada ya binatang yang liar, hindari saja. Karena tahu kalau kemudian kita datang ke sana bisa saja kemudian akan menyerang kita yang sebenarnya kotoran batin harusnya tidak muncul, kotoran batin muncul. Nah, atau misalnya kita, kan saya mau berlatih kemudian kita pergi ke tempat-tempat yang banyak prostitusi misalnya begitu untuk melatihan kita. Supaya misalnya begitu kan. Ini misalnya, namanya mau cari masalah berarti. misalnya begitu. Sang Buddha mengatakan jangan. Itu termasuk apa? Harus dihindari. Pariwajana harus dihindari. Karena apa? Ya kan kita belum arahat. Ya jadi harus dihindari hal-hal yang nantinya bisa membawa pada kotoran batin lebih baik dihindari. Tetapi kalau kemudian untuk tugas-tugas seperti biasanya, pekerjaan seperti biasanya, ya enggak apa-apa, lakukan seperti biasanya. Anda sebagai seorang pedagang, sebagai seorang apapun pekerjaannya, ya lakukan seperti biasanya. Tidak harus kemudian dihindari, tidak harus. Tapi kalau hal-hal yang nantinya membawa kepada kotoran batin, ya lebih baik dihindari. Ya saya kira demikian ya. Satu-satu. Tapi sebenarnya kan namanya mau latihan ya. Dan sebenarnya Satinya begini kita juga. kan penting, Pak Bati. Kita kan namanya melatih sila ya kan. Kita begini, yang ada saja belum dilenyapkan, jangan mencari yang belum ada. Kan begitu. Kita fokus saja dengan kotoran batin yang saat ini sekarang itu masih ada. Karena kalau kita betul-betul melihat ke dalam pikiran kita itu masih banyak kotoran batin yang belum kita hancurkan. Kita saja belum bisa misalnya untuk dalam bermeditasi, untuk betul-betul memperhatikan satu objek. Itu masih butuh banyak latihan. Nah, fokus yang ada saja, lenyapkan yang ada saja. Jadi tidak perlu mencari yang belum ada. Itu lebih kepada itu saja. Itu akan lebih baik. Ya, demikian ya. Mungkin yang lain silakan. Ya. Ente, saya mau tanya. Ada pernyataan gini, hanya seorang arahat yang melakukan kebajikan itu tanpa mengharapkan imbalan. Yang mau saya tanyakan di sini, apakah putujana atau manusia biasa gitu bisakah melakukan kebajikan tanpa mengharapkan imbalan? Itu satu. Yang kedua, pertanyaannya berhubungan dengan Manggala Sutta. Satu kan tidak bergaul dengan orang dungu. Kedua, bergaul dengan orang bijaksana. Jadi kalau misalnya orang dungu itu mau bergaul dengan orang bijaksana itu gimana, sedangkan bijaksana kan kadang kita bergaul dengan seseorang kita tahu orang itu tidak bagus, kita kan pasti agak waspada juga gitu Bante. Jadi maksudnya jika kalau dua ini diapakan gimana gitu Bante? Ya memang ketika seseorang melakukan kebajikan pada umumnya masih memiliki pengharapan. Tidak masalah, asalkan pengharapan itu masih pengharapan yang baik. Seperti ada satu sutta, namanya Akangkeya Sutta, dalam Majjhima Nikaya. Di sana Sang Buddha menyatakan berbagai macam pengharapan. Bahkan itu ditujukan kepada para biku, para siswanya, para biku. Pengharapan dari yang sifatnya masih duniawi, bahkan sampai pengharapan yang sifatnya adalah non-duniawi, nibbana. Misalnya, kalau seorang biku berharap agar misalnya terlahir di alam kebahagiaan, praktikan sila, praktikan samatha, praktikan vipassana. Ada pengharapan dan itu tidak masalah. Termasuk kalau seorang biku misalnya punya pengharapan
supaya mencapai pencapaian jana. Praktekan sila, samatha, dan juga vipassana. Punya pengharapan supaya mencapai bahkan kesucian arahanta. Praktekan sila, samatha, dan vipassana. Asalkan di situ ada, ya katakan, pengharapan yang baik, ya tidak masalah. Bahkan sebenarnya ya memang seseorang yang belum mencapai kesucian memang ya tetap tujuan itu harus ada ketika kita berbuat hal yang baik. Itu diumpamakan oleh Sang Buddha seperti ini. Ada seorang yang datang pada Sang Buddha dan bertanya, kalau memang nibbana, nah tujuan kita praktek dhamma kan nibbana, itu adalah bebas dari keinginan. Namun mengapa pada saat kita ingin mencapai nibbana harus ada keinginan? Ya ada keinginan untuk mencapai nibbana kan. Nah kemudian Sang Buddha memberikan satu perumpamaan. Anda sebagai seorang pedagang, kalau Anda ingin pergi dari Saketa, kota Saketa ke kota Sawati, ada tidak keinginan? Ya ada Bante. Kalau tidak ada keinginan ya sebenarnya tidak akan punya yaitu tujuan ke sana kan, ke Sawati. Tapi nanti setelah sampai di Sawati, ada tidak keinginan untuk sampai di Sawati? Ya sudah tidak ada. Karena sudah sampai di Sawati. Tapi sebelum sampai di Sawati masih ada keinginan, masih ada tujuan. Tujuannya adalah Sawati. Nah demikian pula dalam praktek dhamma ini, ya kita sesekali kita mengingatkan, kita diingatkan dan juga mengingatkan bahwa tujuan kita praktek dhamma adalah nibbana, itu adalah pengharapan. Hanya saja jangan sampai kemudian itu menjadi sebuah kegelisahan. Ya, kalau sudah menjadi kegelisahan itu menjadi sebuah kotoran batin. Seperti seorang petani. Nah, seorang petani ini menanam misalnya padi. Kan pasti punya tujuan kan? Tujuannya adalah supaya panen buah padi kan. Tetapi dalam proses dia merawat padi apakah terus dipikirkan tujuan tentang panen padi? Kan tidak kan? Dia lebih fokus kepada merawat padi tersebut. Ketika harus menanam ya tanam. Ketika harus memberikan air ya diberikan air. Ketika harus mencabuti rumput ya dicabuti rumputnya. Ketika harus dipupuk ya dipupuk. Dia hanya fokus ke situ saja. Nah nanti ketika suatu saat kemudian ya waktunya sudah tiba, kondisinya sudah matang, ya padi tersebut akan berbuah. Jadi pengharapan itu masih ada tetapi tidak sampai menjadi sebuah kegelisahan. Nah kemudian dalam yaitu perumpamaan lain oleh Sang Buddha diberikan sebuah perumpamaan seperti seekor induk ayam yang dia sedang mengarami telur-telurnya. Nah kalau dia mengarami telur-telurnya dengan baik, dia berharap atau tidak berharap, misalnya dia berharap, semoga anak-anak saya punya kuku-kuku yang kuat dan bisa memecahkan telurnya dan keluar dengan selamat. Atau dia tidak punya pengharapan demikian. Tapi kalau dia betul-betul mengerami dengan baik, maka anak-anaknya ini pasti akan keluar dengan selamat. Nah jadi pengharapan itu bisa masih ada sebagai seorang puthujana. Tetapi tidak kemudian dipikir-pikir terus. Ya seperti seseorang misalnya berdana, tadi pertanyaan adalah berdana. Silakan punya pengharapan, asal pengharapan itu adalah pengharapan yang baik. Setidaknya pasti ada tujuan. Ada pengetahuan mengapa saya berdana, itu penting sekali. Pengetahuan mengapa saya berdana itu harus dimunculkan. Ya setidaknya mengapa harus berdana karena tahu hukum karma. Hukum sebab akibat, berdana membawa kepada kebahagiaan. Apalagi ditambah lagi dengan sebuah pemahaman pengetahuan. Mengapa saya berdana? Karena dengan berdana batin saya menjadi lebih tenang, kekikiran juga akan semakin berkurang. Dan ini membawa kepada sedikit demi sedikit pelenyapan kotoran batin yang membebaskan saya dari segala bentuk penderitaan. Nah kalau pemahaman demikian itu dimunculkan, itu baik.
Maka setiap perbuatan yang dianjurkan oleh Sang Buddha itu harus berbasis pada pemahaman, pada kebijaksanaan. Disebut nyana sampayutang. Selalu diikat, terkoneksi, berasosiasi dengan pengetahuan. Dan itu harus muncul di situ. Dan pengetahuan demikian ya salah satunya adalah tujuan. Tujuan itu ada. Walaupun ketika sampai pada tujuannya sebenarnya sudah lenyap tujuannya. Ya demikian ya. Dan seorang arahanta kenapa sudah tidak punya pemikiran untuk mendapatkan imbalannya? Karena memang sudah tidak ada keinginan untuk terlahir. Ya sudah lenyap kan, sudah lenyap kehendak untuk mendapatkan yaitu seperti kelahiran di masa mendatang. Maka tidak ada yaitu keinginan untuk mendapatkan imbalan. Ya. Kemudian yang kedua tadi kok jadi lupa, panjang lebar. Ya? Oh. Begini, yang dimaksud dengan asewanatsa balanang atau tidak berasosiasi dengan orang yang dungu, artinya adalah kita itu tidak mengikuti perbuatan-perbuatan orang yang dungu. Bukan berarti kemudian kita tidak menyapa mereka, kemudian tidak melakukan hal yang baik pada mereka. Justru kalau bisa kita itu menjadi orang bijaksana supaya orang-orang yang datang pada kita juga menjadi bijak juga. Supaya orang-orang yang tadinya tidak tahu, atau dengan kata lain orang-orang yang tadinya dungu menjadi bijak. Nah kita harus apa? Harus menjadi bijak. Selama kita itu tidak mengikuti apa yang mereka lakukan, itulah yang disebut sebagai asewanatsa balanang. Jadi tidak berasosiasi dengan orang-orang yang dungu, artinya tidak berasosiasi dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang dungu. Tetapi kalau kita menjadi contoh bagi mereka, itu justru lebih baik. Ya kan? Menjadi lebih baik. Kalau bisa kita menjadi contoh. Menjadi contoh bagi orang-orang yang tidak tahu, agar mereka menjadi tahu. Tetapi kita tetap harus hati-hati. Ya kita harus jalan tengah. Kalau kita terlalu dalam artian ya berasosiasi dekat sekali, kemudian batin kita belum kuat, bisa saja kita malahan yang tadinya awalnya kita berpikiran supaya mereka ikut kita malahan bisa ikut mereka. Tetap harus ada kehati-hatian. Tetapi bukan berarti kemudian kita betul-betul menjaga jarak, tidak berbicara kepada mereka, tidak membawa kebaikan kepada mereka, tidak demikian. Tapi lebih kepada bagaimana kita tidak mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Ya itu yang dimaksud. Ya. Kalau panditanan cak siwana ya itu bagus sekali, berasosiasi dengan para bijaksanawan. Nah kalau kemudian setiap orang bijaksana berpikiran bahwa tidak boleh berasosiasi dalam konteks tidak boleh menyapa orang yang dungu, lah kita yang dungu bagaimana? Tetap dungu dong. Kan kasihan ya. Ya jadi tidak demikian. Ya kita tetap berhati-hati, tetapi membawa kebaikan kepada yang lain yang tidak tahu. Ya demikian. Selamat malam Bante, ini ada pertanyaan lagi dari YouTube ya Bante. Ini dari Upasika Dede Baby Bella ya Bante. Pertanyaan pertamanya itu suatu perenungan tentang rentan rapuhnya tubuh. Apakah ada perumpamaan lain selain busa, tembikartana liat? Mohon dijelaskan dari sumber Abhidhamma. Baru yang kedua itu, apakah tepat jika merenungkan bahwa tubuh ini hanya sekedar sarana untuk berlatih jalan mulia berunsur 8 untuk mengakhiri samsara dan mencapai nibbana? Mohon pengarahannya Bante. Kalau dalam Abhidhamma itu lebih mengacu kepada bagian-bagian tubuh. Ya. Yang mana tubuh ini terdiri dari secara umum 4 unsur. Itu yang terus dianalisis di dalam Abhidhamma.
Tetapi justru perenungan tentang rapuhnya tubuh itu ya banyak disampaikan di dalam suta-suta. Seperti misalnya Sang Buddha telah memberikan sebuah perumpamaan bahwa tubuh kita itu seperti 4 ekor ular berbisa. Jadi diumpamakan kalau seseorang punya binatang piaraan, bukan anjing, bukan kucing, bukan ikan, tetapi 4 ekor ular berbisa. Yang namanya juga binatang piaraan tentu disayang-sayang, dimandikan, dikasih makan, diberi istirahat. Nah, tetapi binatang piaraan ini adalah 4 ekor ular berbisa yang walaupun sudah setiap hari dimandiin, diberi makan, diberi istirahat, ketika salah satu bahkan di antara mereka ini marah, mereka tidak peduli. Walaupun itu adalah pemiliknya, bosnya, akan dipatuk. Nah, seperti itu Sang Buddha menyatakan bahwa tubuh kita itu seperti 4 ekor ular berbisa. Karena apa? Tubuh kita itu terdiri dari 4 unsur kan. Unsur tanah, unsur api, air, dan unsur angin. Atau unsur padat, unsur air atau cair, unsur yaitu temperatur kita, dan juga adalah unsur angin. Yang mana tubuh kita ini yang terdiri dari 4 unsur ini kan seperti piaraan kan, disayang-sayang kan, dikasih makan, dimandiin, dikasih baju dan sebagainya kan, diberi istirahat, disuruh olahraga dan sebagainya. Disayang-sayang, dan paling disayang adalah tubuh kita masing-masing. Seperti menyayangi 4 ekor ular berbisa. Tetapi yang namanya tubuh ini, walaupun sudah disayang-sayang, dipelihara dengan baik, suatu saat salah satu atau mungkin di antara mereka akan marah. Marah dalam artian memunculkan sakit. Misalnya yang unsur padatnya marah, naik pohon jatuh. Kemudian atau misalnya ke jalan raya ketabrak mobil, kemudian tubuh yang padat ini langsung gepeng. Kan bisa memberikan sakit bahkan kematian. Belum lagi adalah unsur cairnya. Misalnya darah kita terkontaminasi dengan kolesterol terlalu banyak, stroke, ya kan? Atau dengan gula yang terlalu berlebihan, diabetes dan sebagainya. Menimbulkan sakit, bahkan kematian. Unsur angin juga sama. Kita bisa bertahan sampai sekian tahun disebabkan karena angin kita masih berjalan. Coba kalau misalnya dibekap, nggak usah lama-lama, setengah jam saja. KO juga kan. Nah, belum lagi adalah unsur yaitu temperatur kita, unsur api. Terlalu panas kita juga sakit dan bahkan bisa mengalami kematian. Terlalu dingin juga sama. Kita bertahan karena masih stabil. Nah, melihat bahwa tubuh kita ini seperti 4 ekor ular berbisa, betapa tubuh kita itu sangat rapuh. Sangat rapuh. Dan itu disampaikan oleh Sang Buddha. Ya, banyak sekali yang disampaikan oleh Sang Buddha, termasuk bagaimana bahwa seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah tumpukan penyakit. Tidak ada satupun dari bagian tubuh kita yang tidak menimbulkan sakit. Semuanya bisa menimbulkan penyakit. Itu adalah melihat kerapuhan dari tubuh kita. Bahwa tubuh kita ini adalah tumpukan luka, berbagai macam luka. Nah, semua itu adalah untuk mengingatkan kita betapa tubuh kita itu sangat rapuh. Bisa memberikan penderitaan kapan saja. Dan tentunya tubuh yang rapuh ini harus dijaga karena untuk pertanyaan kedua, karena memang tubuh ini juga menjadi sarana. Bisa menjadi sarana untuk mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Sarana secara fisik dan bahkan ya bisa bahkan menjadi objek meditasi. Ya, kita merenungkan kerapuhan tubuh itu juga objek meditasi. Termasuk kita merenungkan bahwa tubuh kita ini suatu saat mengalami sakit, usia tua, mengalami kematian, itu adalah objek meditasi.
Belum lagi kalau kemudian melihat tubuh ini sebagai yang sifatnya menjijikan, asubha bawana. Kemudian merenungkan tubuh ini sebagai sekedar tubuh, atau menggunakan salah satu bagian tubuh ini seperti misalnya keluar masuknya nafas, bisa menjadi objek meditasi apakah samatha dan juga vipassana. Maka tubuh yang berguna ini yang walaupun rapuh, itu memang tetap harus dijaga. Karena menjadi sarana dalam praktik dhamma, terutama adalah jalan mulia berunsur 8. Ya, demikian ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, silakan. Yang mana? Sotiotu Bante, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya Johan Bante ingin bertanya. Mohon Bante jelaskan mengenai dhamma yang sejati dan bukan dhamma yang sejati. Apakah kita umat awam perlu membeda-bedakan itu atau bagaimana? Contohnya itu di media sosial Bante sering kita temuin, misalnya seseorang membuat status atau ungkapan hati gitu kan, misalnya dia sakit hati nih, dia lalu membuat status biarlah karma yang membalas. Nah itu kan saya rasa nggak cocok gitu kan. Nah maksud saya bagaimana kita memahami itu salah satu contoh saja. Maksud saya dhamma yang sejati dan bukan dhamma yang sejati itu bagaimana membedakannya. Penting nggak kita membedakan itu gitu kan teh. Dan terus kadang-kadang contoh yang kedua itu banyak sekali kutipan-kutipan kata-kata bijak mengatasnamakan ini ucapan Sang Buddha, sabda Sang Buddha gitu. Nah ini apakah mengetahui itu bukan berarti kita menjadi anti terhadap kata-kata bijak tersebut atau apa begitu. Nah mohon penjelasannya Bante, terima kasih. Iya. Secara sederhana, ajaran dhamma atau dhamma yang sejati itu mengacu kepada ajaran yang ketika itu dipraktikkan membawa kepada lenyapnya kotoran batin. Walaupun itu mengatasnamakan ajaran Sang Buddha, tetapi ternyata menambah kotoran batin, berarti itu sudah menyimpang. Seperti yang tadi, salah satu contohnya, atas dasar kebencian menggunakan hukum karma. Ya kan, tanpa disadari sebenarnya muncul karena kebencian. Dan itu memang tidak sesuai, berarti sudah menyimpang. Karena yang muncul adalah kebencian. Nah sehingga selama itu adalah hal yang membawa kepada manfaat, membawa kepada lenyapnya kotoran batin, itu masih bersesuaian dengan dhamma. Tapi kalau itu sudah membawa kepada kotoran batin, bertambahnya kotoran batin, itu sudah menyimpang dari dhamma. Yang tentu kalau kita bicara tentang dhamma, ajaran Sang Buddha memang intinya dari segala ajaran Sang Buddha ya 4 kebenaran mulia. Semua yang diajarkan Sang Buddha itu membawa kepada pemahaman tentang 4 kebenaran mulia. Itu intinya. Tetapi memang tidak mudah ketika kemudian dijabarkan, makanya harus banyak dijabarkan, banyak diterangkan sehingga walaupun itu mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan dhamma, jangan sampai itu menyimpang dari dhamma. Seperti yang tadi itu. Itu memang harus diketahui dan itu penting sekali untuk memahami ini adalah saddhamma atau dhamma atau ini adalah adhamma yang bukan dhamma, itu penting sekali. Nah kemudian apakah ketika itu ada kata-kata bijak yang walaupun itu tidak ditemukan dalam Tipitaka itu tidak bisa digunakan, gunakan. Karena apa ya? Bahkan sebenarnya Sang Buddha sendiri ketika beliau hidup pada waktu itu sebenarnya juga mengajarkan dhamma tidak sekedar apa yang katakan beliau temukan, tetapi juga bagaimana dari apa yang beliau temukan juga dikoneksikan dengan kejadian-kejadian yang ada pada waktu itu. Bahkan ketika ada pertapa lain atau brahmana lain yang memberikan pernyataan-pernyataan yang bijak, yang baik, yang Sang Buddha juga mengatakan itu baik, itu benar, itu tidak salah. Sebagai contoh misalnya
ada seorang Brahmana bernama Sonadanda, ya. Namanya dalam Sonadanda Sutta. Nah di sana Brahmana ini mengatakan bahwa sila dan panya, moral dan kebijaksanaan ini saling menyokong. Jadi sila memurnikan panya, panya memurnikan sila. Diumpamakan seperti kalau seseorang sedang dua tangannya. Ya, ketika membasuh kedua tangannya kan satu sama lain saling membasuh kan, saling membersihkan. Itulah sila dan panya. Ketika itu disampaikan oleh Brahmana Sonadanda, Sang Buddha juga menyatakan kesetujuan, yaitu benar. Itu sesuai bahwa sila dan panya itu memang saling menyokong. Nah, sehingga walaupun itu kata-kata bijak yang sepertinya tidak ditemukan secara yaitu ya exactly seperti di dalam Tipitaka, ya kalau memang itu baik, bermanfaat, kenapa tidak? Ya kita menerima sebagai sebuah kebenaran. Harusnya demikian. Jadi kita tidak anti dengan kata-kata bijak yang dimiliki oleh orang lain. Tidak anti. Ya saya kira demikian ya. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, biar yang ganti dulu. Setuju Bante. Ya. Ini berkaitan dengan hukum karma. Hukum karma yang biasanya kita pelajari di dalam buku itu adalah hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Nah, kalau dalam hukum di Indonesia, misalnya seorang anak ini adalah korban abusif dari kedua orang tuanya. Nah, suatu hari seorang anak ini membunuh kedua orang tuanya. Nah, di dalam hukum itu mungkin di Indonesia, di hukum di dunia itu mungkin ada lagi pertimbangannya. Nah, bagaimana dengan hukum karma? Pandangan hukum karma ini ketika dicari di internet atau dibaca di buku dari 1 ke 2, itu semuanya berbeda. Bahkan menurut saya punya pandangan hukum karma saya sendiri. Contohnya dari hukum yang tadi, hukum karma itu bekerja sangat unik. Bahwa kalau misalnya kita memang kita itu seorang anak itu korban abusif dari orang tua. Tapi ketika kita membunuh kedua orang tua kita, itu udah termasuk pelanggaran berat. Nah, itu ada hukum karmanya masing-masing. Itu menurut pandangan hukum karma. Bagaimana pandangannya Bante? Ya, tadi sudah dijawab sebenarnya ya. Jadi artinya bahwa ketika orang tua melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, itu adalah perbuatan buruk orang tua. Yang sebagai dampaknya, ya salah satunya bahkan dibunuh oleh anaknya. Nah, anak itu sendiri terlahir di keluarga yang abusif. Orang tua yang melakukan tindakan abusif itu juga karena buah karma dia. Buah karma yang buruk dari perbuatan yang lampau, dia terlahir di keluarga yang tidak kondusif, keluarga yang selalu melakukan tindak kekerasan bahkan terhadap dia. Nah, ketika dia merespon dengan pikiran buruk bahkan sampai membunuh kedua orang tuanya, dia melakukan perbuatan yang buruk lagi dan tidak bisa berhenti. Kalau caranya demikian. Artinya dia hidup di keluarga yang tidak baik juga karena buah karma yang buruk, dan dia merespon dengan buruk, ya dia juga melakukan perbuatan yang buruk. Itu yang seringkali dikatakan oleh Sang Buddha sebagai dari gelap menuju ke gelap. Dia sudah hidup di kegelapan karena perbuatan-perbuatan yang lampau, kemudian dia juga melakukan perbuatan yang buruk, membawa dirinya kepada tempat yang gelap lagi. Itulah karma. Nah, tentu sebagai seorang yang bijak, apalagi seorang Buddhis yang tahu tentang hukum karma, ya seharusnya ya dia harus menyadari sekarang dia hidup di tengah-tengah keluarga yang tidak harmonis, yang tidak nyaman, orang tua melakukan tindakan kekerasan, dilihatnya sebagai apa? Sebagai salah satunya sebagai buah karma perbuatan dia. Nah, mengetahui bahwa itu adalah buah karma dari perbuatan dia, ya dia berjuang untuk memperbaiki dirinya,
untuk walaupun di tengah-tengah penderitaan tetap dia melakukan kebaikan. Nah kalau demikian halnya maka disebut sebagai dari gelap menuju terang. Nah itu harapannya demikian, yang tentunya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Maka ya sekali lagi bahwa orang tua melakukan tindakan kekerasan adalah perbuatan yang buruk, sebagai buahnya salah satunya adalah terbunuh. Dan anak yang melakukan pembunuhan itu juga perbuatan yang buruk. Dan itu adalah pelanggaran yang katakan akusala garuka kama yang begitu besar dan berbahaya. Ya, saya kira demikian ya. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Itu, silakan. Satihutu Bante. Bante, saya ingin menanyakan, saya sering membantu orang lain agar mereka merasa bahagia. Pastinya saya juga akan merasa bahagia. Tetapi semakin sering saya membantu, malah saya yang hanya diguna-gunain dan banyak yang mengatakan saya bodoh. Maka sejak itu saya berusaha untuk tidak membantu bagi yang tidak seharusnya dibantu. Tetapi saya yang dikatain tidak baik. Saya juga tidak mendengarkan perkataan buruk mereka, seharusnya saya sudah merasa bebas ya Bante ya. Tetapi mengapa saya tetap merasa berat dan serba salah Bante? Saya tidak bantu, saya merasa bersalah, saya tidak bahagia. Saya membantu tetapi saya dimaki dan dimanfaatin. Bagaimana saya menanggapi hal ini ya Bante? Terima kasih Bante. Pertama, ketika seseorang membantu orang lain, terutama adalah orang yang memang membutuhkan bantuan dari kita, harus kita punya prinsip bahwa itu adalah hal yang baik, perbuatan yang baik. Walaupun orang lain mengatakan ini dan itu sebagai bukan kebaikan, kita harus punya prinsip bahwa itu baik, karena membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Tetapi tentu dalam hal ini juga harus bijak juga memang. Kalau seseorang kemudian telah dibantu malah dia menjadi malas, misalnya kan, menjadi ketergantungan, menjadi malas, tidak mau bekerja, bahkan menjadi ketagihan, inginnya dibantu terus, yaitu tidak mendidik. Ya artinya berhenti membantu orang tersebut bukan karena tidak punya cinta kasih, tetapi adalah karena apa? Untuk mendidik. Mendidik yaitu orang tersebut agar tidak ketergantungan, agar dia tidak bermalas-malasan. Itu juga perlu juga. Jadi membantu orang tidak hanya sekedar secara materi, tetapi secara edukasi, kedisiplinan itu juga bagian dari membantu orang lain. Nah tetapi kalau orang tersebut memang betul-betul membutuhkan, ya mau orang lain mengatakan ini dan itu, ya tetap kita punya prinsip itu adalah baik. Itu perlu dilakukan. Kita harus tegar di situ. Jadi tidak kemudian merasa dimaki orang kamu digunakan saja gitu, ya tidak usah berpikir demikian. Karena itu adalah baik. Nah saya kira demikian ya. Tapi kebijaksanaan tetap harus ada. Sekali lagi kalau memang orangnya menjadi malas, ketergantungan, tidak mau bekerja, ya tetap harus berhenti. Untuk apa? Mendisiplinkan. Jadi seperti ada satu cerita, pernah kan saya tinggal di sebuah hutan gitu kan. Nah kemudian di depan sebelum masuk hutan itu ada plakat bertuliskan jangan memberikan makan kepada monyet. Saya pikir ini para biku hutan kok tidak punya compassion ya, tidak punya kasih sayang ini. Padahal kalau kita sebagai biku, apalagi biku hutan, harus punya karuna kan. Ini para Bante kok tidak punya karuna gitu kan. Tetapi usut punya usut, ternyata ada sebuah kejadian di mana ada seorang biku dari Amerika tinggal di situ, sudah kemudian dikasih plakat, tetap memberikan makanan. Atas dasar kasih sayang kan, punya makanan ya harus dibagi dengan para monyet. Nah, tapi lama-kelamaan monyet-monyet tersebut menjadi apa? Menjadi ketergantungan. Jadi setiap bikunya datang bawa mangkok itu diganggu. Tidak ganggu yang lain, ganggu hanya biku itu saja. Sampai suatu saat karena tidak memberikan makanan itu jubahnya diropek-ropek, dia dicakar-cakar, menderita sendiri. Nah padahal yang namanya monyet-monyet di hutan, walaupun tidak diberi makanan nasi,
hasil dari pindah patah, mereka tetap makmur. Banyak makanan di hutan, banyak dedaunan, banyak buah-buahan kan. Jadi mereka tetap makmur sebenarnya. Hanya karena kemudian biasa diberi makanan, biasa kalau maunya kan begitu. Kemudian menjadi apa? Melekat, ketagihan, ketergantungan. Dan itu tidak mendidik. Nah, kecuali kalau memang monyet-monyet tersebut tidak ada makanan. Ya, atas dasar kasih sayang bisa dibagi dengan mereka. Tapi kalau mereka sudah banyak makanan, yang sebenarnya tanpa dibagi pun juga mereka sudah berkecukupan, ya tidak perlu, ketimbang nanti membahayakan. Nah, itu yang kenapa tidak memberi makanan itu bukan berarti karena tidak punya compassion, tetapi karena untuk mendisiplinkan, untuk supaya tidak menimbulkan bahaya. Itu juga atas dasar kebijaksanaan. Ya, demikian. Iya, apakah ada pertanyaan lagi? Ini sampai jam berapa? Terakhir ya? Iya. Bante ini mau nanya mengenai berdana, Bante. Di berdana kan ada juga itu suta tentang Dewa Angkura. Kalau kita baca-baca kan terakhir saya lihat banyak umat yang kalau tidak berdana untuk yang ladang subur, itu kesannya sudah nggak mau berdana gitu ataupun udah apa. Nah itu gimana menyikapinya? Karena dana ini kan ada dana parami, ada dana untuk kebajikan, punyam ya. Itu aja sih Bante. Jadi kalau kita punya dana sebaiknya mau berapa persen ya kita share-nya ke yang ladang subur. Karena kalau nggak subur kan juga serem Bante. Itu sih Bante. Ya sebenarnya di agama Buddha tidak ada harus berapa persen ya. Karena itu kan masing-masing. Apalagi kemampuan dari masing-masing orang kan berbeda-beda kan. Kalau orang misalnya punya uang misalnya 100 triliun gitu ya. Kalaupun dia berdana 99 triliun ya sebenarnya masih hidup juga ya. Enggak masalah. Tapi kalau orang hanya punya misalnya uang 1 juta didanakan semua 900.000, dia enggak bisa makan. Makanya ini masing-masing orang. Tidak bisa dikatakan harus berapa persen. Nah kemudian apakah berdana itu harus di ladang subur? Memang berdana di ladang subur itu baik sekali. Tetapi sesungguhnya orang yang telah mengerti manfaat dari berdana, dia akan berdana kapan saja. Kepada siapa saja. Sewaktu ada kesempatan dan dia mampu, kesempatan sudah di depan mata, dia tidak akan menunggu. Nanti kalau ada ladang subur baru dia berdana. Karena belum tentu akan mendapatkan kesempatan tersebut kan. Ketika itu adalah yaitu di depan mata walaupun itu bukan ladang subur dan dia punya kesempatan, punya kemampuan, jauh lebih baik ketimbang tidak digunakan. Maka orang demikian yang tahu manfaat dari berdana ya kapan saja ketika ada kemampuan dan ada kesempatan kepada siapa saja dia akan melakukan, dia akan berdana. Jadi ibaratnya kalau orang berbisnis tidak hanya menunggu yang untungnya besar saja. Yang kecil-kecil ini kalau kemudian terus-terusan mendapatkan untung itu kan jadi banyak juga kan. Jadi tidak menunggu sampai kalau yang besar baru kemudian diterima. Tidak demikian, yang kecil-kecil pun juga baik. Nah, sehingga orang demikian akan mendapatkan manfaat. Nah oleh sebab itu orang yang mengerti manfaat dari berdana dia diibaratkan seperti hujan yang berada di mana-mana. Kan ada hujan lokal. Jadi hanya berdana kepada barangkali orang tertentu saja, biara tertentu saja. Nah, itu adalah hujan lokal. Nah, Sang Buddha menganjurkan adalah berdana seperti hujan di mana-mana. Artinya kepada siapa saja, kapan saja ada kesempatan, ada kemampuan, ya lakukan. Tergantung tentu kemampuan masing-masing. Ya, demikian ya. Saya kira ini adalah yang terakhir. Bante, ini maaf, ini ada satu pertanyaan lagi dari YouTube. Karena ya saya lihat sih benar ya Bante ya. Jadi satu lagi. Paling terakhir ya Bante. Ya, baik. Jadi ini pertanyaannya dari Upasika Baby Bella. Ini dia bertanya bagaimanakah pandangan Buddhis tentang game, terutama online game yang bahkan sekarang pandemi makin banyak orang yang main game. Game ini membuat kotoran batin, serakah, benci, moha makin bertambah. Bahkan sekarang ini di game ada kayak konsep gacha atau
berjudi, hal ini membuat orang kecanduan. Apakah ini pelanggaran sila kelima atau bagian melemahkan kesadaran? Ini bagian prabawah atau sebab keruntuhan yang menyebabkan orang-orang kehilangan barang terpenting di kehidupan ini, yaitu waktu. Mohon nasihatnya Bante. Iya, saya tidak pernah main game, gimana ya? Ya Bante, saya pun ini gimana ya? Ada Ya. main game dan ini gacha saya sih mengerti. Dia bukan berjudi tapi melainkan kayak kesempatan gitu Bante. Kayak ada tingkatan-tingkatannya. Jadi karakter paling kuatnya itu kita pas tekan gacha itu antara kayak kemungkinan dapat gitu. Jadi permainan kemungkinan ini dianggap kayak berjudi gitu Bante. Ya. Saya pernah mendengar cerita bahwa ada game tertentu yang nantinya akan diciptakan, seseorang yang main game itu akan menang ketika batinnya tenang. Jadi ada semacam, yaitu game itu dikatakan diikatkan ke kepala gitu kan, nggak tahu gimana caranya, pokoknya semakin batinnya tenang dia akan semakin menang. Nah, itu seperti game yang membawa kepada ketenangan batin. Tapi kalau game yang sekarang yang sifatnya adalah apa? Membunuh, menghajar, ingin menang. Ada yang mengatakan, oh kalau main game itu kan seperti orang meditasi fokus gitu kan. Padahal ya tidak. Padahal sebenarnya pada saat main game kan yang ada kan ya kebencian, ya kan? Kebencian kalau misalnya kalah, kecewa, gelisah, pikirannya menjadi serakah, inginnya menang kan pikirannya ke depan terus kan, supaya menang dan menang, itu keserakahan. Dan pada waktu itu tentu tidak ada pemikiran tentang anicca, dukkha, anatta kan. Bagaimana dikatakan sebagai kebijaksanaan, yang ada adalah moha kan. Nah sehingga ya sebenarnya untuk yang seperti itu ya mau tidak mau harus kita akui. Harus diakui bahwa itu adalah ya pengembangan ya lobha dosa moha. Kecuali kalau yang tadi yang dikatakan katanya nanti akan ada game demikian. Jadi seperti kita bermeditasi, semakin kita mampu menenangkan batin, kemudian nanti akan ya dalam game itu akan menang gitu ya. Barangkali itu katakan ada manfaatnya gitu kan. Tapi kalau yang sementara ini kan tidak. Membawa batin kepada kegelisahan. Lobha dosa moha. Ya saya kira demikian ya. Jadi kalau lobha dosa moha yang berkembang ya itu harus diakui bahwa itu tidak baik. Baru yang tentang melanggar sila kelima Bante. Kalau sila kelima kan lebih kepada yaitu minuman atau makanan yang memabukkan, yang bisa melemahkan kesadaran, itu kan lebih mengacu kepada itu. Ya saya kira itu akan berbeda. Ya, terima kasih. Demikian. Ya Bante.